Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Saputri dengan NIM 18220067. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tulis tengah semester kali ini. Yang pertama, pertanyaan yang saya pilih adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum perusahaan, ruang lingkupnya apa saja, serta aturan-aturan yang terkait hukum perusahaan yang digunakan di Indonesia itu sendiri. Nah, secara singkat dapat dikatakan hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur selak-beluk bentuk perusahaan. Sumber hukum dari hukum perusahaan ini ada KUH Perdata, KUHAD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, peraturan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ruang lingkup hukum perusahaan itu ada dua, yaitu bentuk usahanya sendiri dan jenis usahanya. Untuk peraturan yang terkait, ada badan legislatif atau undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk membuat kontrak, hakim yang memutuskan perkara yang menciptakan jurisprudensi, masyarakat sendiri yang biasa menciptakan konvensi atau dalam bidang usaha. Selanjutnya itu peraturan lain, undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah. Ada Undang-Undang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Kekayaan Intelektual, Pengangkutan di Darat, Air, dan Udara, ketentuan mengenai peransuransian, perkoperasian, dan pasar modal. Untuk kelas selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua yang saya pilih, yaitu apakah hukum membenarkan adanya suatu usaha dagang dan jasa yang tidak berbadan hukum? Jika benar, pada kondisi yang seperti apa? Jika salah, dasar hukum apa dan harus bagaimana? Bagaimana pula kedudukan usaha dagang dan jasa yang tidak berbadan hukum dalam bentuk ikatan, kontrak? Siapa yang harus menanggung kewajiban bila terjadinya wan prestasi sampai sejauh mana? Nah, untuk badan usaha bukan badan hukum itu sendiri didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan. Jadi jawabannya ada atau tidaknya suatu usaha dagang dan jasa yang tidak berbadan hukum, jawabannya ada. Terus badan usaha yang tidak berbadan hukum didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk bekerja sama secara terus-menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, atau klien pelanggaran guna usaha bersama. Digunakan untuk usaha bersama, mempunyai nama dan tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh. Badan usaha bukan badan hukum, merupakan badan usaha yang mencakup persekutuan perdata, persekutuan firma, dan komanditer. Untuk pertanggungjawaban wan prestasi itu sendiri, badan usaha tidak berbadan hukum. Jika terjadinya kerugian secara material, maka harta pribadi akan terlibat dalam membantu terjadinya kerugian terhadap perusahaan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu yang saya pilih. Yang pertama yaitu adalah apakah perseroan terbatas PT itu, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana tata cara pendiriannya, bagaimana status hukum PT, bagaimana berakhirnya, apa perbedaan PT tertutup dan terbuka. Nah, untuk apa itu PT, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, PT mengatur pengertian yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang keseluruhannya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Nah, untuk pertanggungjawabannya tersebut secara tidak langsung, perusahaan yang berbadan hukum kekayaannya akan terpisah dari kekayaan pribadi dan kekayaan badan usaha itu sendiri. Didirikan berdasarkan perjanjian yang memiliki modal dikumpulkan bersama. Untuk syarat-syarat formalnya akan dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Untuk perbubarannya itu sendiri terjadi karena keputusan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, terjadinya kepailitan, habisnya jangka waktu, dan juga dicabut izinnya, serta berdasarkan ketetapan pengadilan. PT terbuka itu sendiri
yaitu adalah perusahaan yang memiliki banyak pemegang saham. Selain itu, saham-sahamnya ditawarkan kepada publik. PT terbuka itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. PT terbuka di belakangnya pasti ada TBK itu sebagai cirinya, dan PT perseroan terbatas ini terdaftar di Bursa Efek. Untuk PT tertutup. Nah, PT tertutup itu sendiri merupakan sebuah perusahaan yang saham-sahamnya tidak ditawarkan secara publik, berbeda dengan terbuka tadi yang ditawarkan secara publik, sedangkan yang tertutup tidak ditawarkan secara publik. Selain itu, pemegang sahamnya tergolong sedikit. Saham-saham PT tertutup tidak terdaftar di dalam Bursa Efek, sehingga PT tertutup punya kewajiban untuk melaporkan hasil RUPS tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan RUPS laporan hasil RUPS kepada Bapepam dan OJK. Kalau dalam PT tertutup, istilah pemegang saham tidak begitu banyak memiliki saham, disebut dengan pemegang saham minoritas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menjawab pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, yaitu apakah itu CP, bagaimana pertanggungjawaban CP, bagaimana tata cara pendirian CP, bagaimana status hukum CP, bagaimana berakhirnya CP, bagaimana pertanggungjawaban para sekutu dengan pihak ketiga. Nah, untuk CP itu sendiri merupakan persekutuan komanditer, yaitu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Dasar hukum CP ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19, 20 dan 21, dan juga 32 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, untuk pendirian CP tersebut, adanya pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian, minimal 2 orang yang menyuplai modal, mengurus dan mengelola perusahaan tersebut, dan juga kesepakatan dari pihak yang mau mendirikan usaha, adanya perjanjian atau perikatan dan kesepakatan dari yang ingin melakukan usaha tersebut, ada pada pasal 15 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, akta notaris yang berbahasa Indonesia. Untuk permodalannya tidak ditentukan jumlah modal minimalnya, penyebutan besar modalnya perseroan dapat dicantum dalam SIUP atau surat izin usaha perdagangan atau izin operasional. Organ CP ada 2, ada sekutu aktif dan sekutu pasif, memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Untuk pembubarannya ada pada pasal 31 KUHD, yaitu berakhirnya jangka waktu ditetapkan dalam anggaran dasar atau akta pendiriannya. Sebelumnya berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pendirian atau pemberhentian sekutu. Terus ada akibat perusahaan anggaran dasar atau. Baiklah, itulah jawaban dari saya atas kelima pertanyaan yang saya pilih dari 11 pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.